Aku bertransmigrasi ke zaman kekacauan di masa kelaparan. Tim berburu desa membagikan makanan. Tapi aku tidak meminta sebutir beras pun. Melainkan memilih sebuah tempurung kura-kura yang bahkan anjing pun tidak mau. Orang tak berguna tetap saja tak berguna. Seluruh keluarganya sudah hampir tidak bisa makan. Malah tidak mau makanan. Memilih tempurung kura-kura butut. Entah dosa apa yang dibuat leluhur mereka. Sampai melahirkan anak pemboros seperti ini. Dengar-dengar beberapa waktu lalu dia menukarkan sisa makanan di rumah. Untuk sebuah tusuk konde tak berharga. Hanya untuk membuat si cantik tersenyum. Ramalan, keberuntungan kecil. Tiba di Gunung Qingtian sebelum sore ini. Ada seekor rusa liar yang terpeleset jatuh dari tebing dan mati. Ramalan, biasa, perangkap pemburu berhasil menangkap seekor kelinci liar. Ramalan, sangat sial. Dini hari ini akan ada seekor harimau ganas yang terluka kabur ke Gunung Qingtian. Jika memilih naik gunung dini hari pasti akan mati mengenaskan. Tenang saja, mulai sekarang aku akan menebus semuanya pada kalian. Saudara Han Wen tunggu. Han Wen, kamu benar-benar beruntung besar. Bisa-bisanya kamu menemukan rusa yang jatuh mati ini. Li Sangbai, kalau ada yang mau dikatakan katakan saja. Han Wen, rusa liar ini sepertinya bisa ditukar dengan banyak perak. Kita bawa ke kota untuk dijual. Nanti kita bisa pergi nonton pertunjukan. Kita bersaudara bisa minum-minum sepuasnya. Pasti cukup. Enyah. Apa yang baru saja kamu katakan? Minggir sana. Han Wen, sia-sia aku menganggapmu saudara. Begitu dapat untung besar kamu memperlakukanku seperti ini. Sungguh kejam. Saudara, kamu menganggapku saudara, dengan membiarkanku menjual jatah makanku untuk kesenanganmu. Dengan terus memanfaatkanku, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Hanya mau enaknya saja. Han Wen, keluargaku benar-benar sulit. Tidak punya banyak uang perak. Ting. Keluarga sedang sulit, gampang. Sekarang kamu jual gandum musim dinginmu lalu temani aku main ke kota. Aku masih menganggapmu saudara. Aku tidak keberatan benar-benar membunuhmu. Hewan buas di Gunung Serigala Salju sudah kelaparan di musim dingin. Kalau kamu kubunuh dan kubuang ke gunung tidak akan ada yang curiga. Han Wen, jangan berbuat bodoh. Membunuh itu melanggar hukum. Lain kali jangan coba-coba menggangguku. Aku benar-benar akan membunuhmu. Tunggu saja Han Wen, beraninya dia begitu padaku. Rasakan akibatnya nanti. Kak Hong, pernikahan ini sudah lama disepakati kedua keluarga. Sekarang kamu mau membatalkannya, itu tidak berperasaan sekali. Tidak berperasaan, masa aku harus melihat putriku menjadi berandalan dengan putramu yang tidak berguna itu? Siapa di desa yang tidak tahu kelakuannya yang seperti bajingan? Tunggu Han Wen kembali baru kita putuskan. Dia pergi ke gunung mencari hewan buruan. Sebentar lagi juga kembali. Alasan itu lagi, jangan-jangan si Wen mencuri harta keluarga untuk dijual dengan alasan ini. Begini saja, maharnya 30 tael. Pernikahannya masih bisa dibicarakan. 30 tael. Keluarga kami setahun hanya menghasilkan 10 tael. Kamu seenaknya minta 30 tael. Qiyuya, bicaralah yang lebih sopan. Kamu tahu sendiri betapa buruknya reputasi anakmu. Terus terang saja, selain putriku, tidak ada gadis lain yang mau dengannya. Setuju, ya sudah 30 tael. Di seluruh pelosok desa pun tidak ada harga semahal ini. Di mana kami bisa mencarinya? Aku punya cara, kalian tidak usah ikut campur. Memangnya kenapa? Han Wen, tidak kusangka kau bajingan tak berguna ini benar-benar naik ke gunung. Dan berhasil membawa pulang rusa liar. Tenang saja, nanti akan kusisakan kaki rusa untuk kalian. Han Wen, apa yang kau lakukan? Tadi kau memakiku. Apa? Bajingan tak berguna. Akan kubacok kau. Tolong, ada pembunuhan. Han Wen mengamuk mau membunuh orang. Aku paling benci orang memanggilku bajingan tak berguna. Sini kau, hari ini aku pasti akan membacokmu. Ibu, daging rusanya belum kita ambil. Situasinya sudah begini, masih saja memikirkan daging rusa.
Apa kau tidak lihat dia sudah mengamuk? Ini semua salahmu, untuk apa kau memakinya? Mahar 50 tael hilang begitu saja. Dia memang bajingan tak berguna. Aku kan tidak memakinya. Kau diam, ini semua salahmu. Tenang saja, cepat atau lambat dia akan datang minta maaf. Dia demi membelikanmu gelang, bahkan rela menjual persediaan makanan musim dingin. Selain kita tidak ada yang mau menerimanya. Dia tidak punya pilihan. Lalu hari ini kita makan apa? Di rumah ada beras jawawut. Akan kubuatkan bubur untukmu. Adik, tadi kau hanya pura-pura. 30 tael. Memangnya Hong Feng itu pantas? Han Wen, kamu sudah gila. Besok cepat datangi rumahnya untuk minta maaf. Di seluruh desa ini selain Hong Feng, siapa lagi yang mau menikah denganmu? Minta maaf tidak mungkin. Keputusanku tidak akan berubah. Paling parah aku tidak jadi menikah. Kamu ini sudah gila ya? Sudah. Adik, jangan banyak bicara. Rusa liar ini mau diapakan? Harga daging rusa tidak murah. Besok pagi-pagi akan kubawa ke kota untuk dijual. Uang hasilnya cukup untuk kita melewati musim dingin. Jual apanya? Sudah berapa lama aku tidak makan daging? Simpan di rumah untuk dimakan. Adik, daging rusa segini tidak akan cukup untuk musim dingin. Rusa ini aku yang menemukannya. Aku yang memutuskan. Kalau kalian tidak mau dengar, aku akan kembali menjadi berandalan. Sudahlah, turuti saja dia. Kalau dagingnya habis, aku akan pinjam gandum lagi. Tenang saja, besok pagi-pagi aku akan pergi ke gunung lagi. Paling buruk aku akan menangkapkan kalian seekor ayam hutan. Kamu pikir mencari hewan buruan di gunung itu mudah? Kamu tidak bisa berburu. Bahkan pemburu saja belum tentu bisa dapat beberapa kali dalam sebulan. Kamu sudah bekerja keras. Kakimu masih terluka. Makanlah yang banyak untuk memulihkan tenagamu. Kakak ipar, semua urusan rumah kamu yang urus, makanlah yang banyak. Kakak sulung, kakak kedua, kalian selalu baik kepadaku. Aku akan selalu mengingatnya. Dulu aku yang tidak tahu diri. Hanya menambah beban keluarga. Mulai sekarang aku akan berubah. Ayo makanlah. Kalau tidak, ku makan semua nih. Bu, apa kau lihat? Han Wen, dia benar-benar sudah berubah. Tidak apa-apa Han Wen, dulu kamu memang tidak dewasa. Kakak ipar tidak menyalahkanmu. Baguslah kalau mau berubah. Masa setiap hari hanya bisa meramal sekali? Peruntungan hari ini cukup baik. Gunung Qing ditumbuhi rerumputan. Sekawanan ayam hutan berkumpul untuk menghangatkan diri. Mungkin akan ada rezeki tak terduga. Harimau lapar semalam sudah pergi ke Gunung Langnu. Pergi ke Gunung Qing saat dini hari. Ada kelinci yang mati menabrak tunggul kayu. Harimau itu sudah pergi ke Gunung Langnu. Aku pasti akan pergi ke Gunung Qingtian ini. Hati-hati jika naik gunung pagi-pagi nanti dipukul dan diancam oleh orang licik. Orang licik ini pasti Li Sangbai. Baru kemarin aku menyinggungnya. Dia pasti akan mencari masalah denganku. Kalau begitu aku akan pergi ke Gunung Qingtian saat dini hari untuk menangkap kelinci. Aku akan berkembang diam-diam dulu, menghindari masalah dengannya. Han Wen, garam di rumah tidak banyak lagi. Harus dipakai hemat-hemat. Daging rusa hari ini tidak kuberi banyak garam. Tidak apa-apa kakak ipar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Cepatlah makan. Hari ini aku akan ke gunung lagi untuk melihat-lihat. Mencoba peruntunganku. Bisa selamat melewati jalan setapak liar itu sudah sangat beruntung. Jangan naik gunung lagi. Harimau ganas di Gunung Qingtian itu entah sudah pergi atau belum. Kalau bertemu dengannya, nyawamu bisa melayang. Kakak ipar, kedua keponakanku seharusnya sudah pulang hari ini kan? Kalian lanjutkan saja. Aku pergi lihat sebentar. Sepertinya itu mereka berdua. Kakak kedua, siapkan 2 set mangkuk dan sumpit lagi. Biar mereka mencicipi yang segar ini. Wangi sekali. Di rumah benar-benar ada daging rusa. Paman ketiga berhasil mendapatkan rusa liar. Xiao Wen, tenang sedikit. Xiao Wen, Xiao Ya, masuk dulu ke rumah untuk makan sesuatu. Nona ini, ada urusan apa? Permisi, apakah Anda Han Wen, tuan muda ketiga dari keluarga Han Wen? Dan Nona adalah, aku dengar dari Bibi Hong kalau kau berhasil mendapatkan rusa liar. Aku ingin menukar sedikit daging. Saya Qi Yun, putri Tuan Qi.
Mau dijual kenapa tidak ke keluarga Ki? Nona muda tunggu sebentar. Kaki Yuya ini terlalu banyak. Uangku tidak sebanyak ini. Tuan Ki setiap hari menjaga kedua anak laki-lakiku. Sekarang beliau sedang masuk angin. Lebihannya ini anggap saja sebagai ucapan terima kasih untuknya. Ambil saja. Seekor rusa tak akan rugi hanya karena daging ini. Terima kasih Tuan Muda ketiga. Terima kasih Kaki Yuya. Nona Ki tidak makan dulu sebelum pulang. Tidak usah, tidak usah. Aku langsung pulang saja. Kalau begitu biar Han Wen mengantarmu pulang. Jalanan bersalju dan licin. Antar aku sampai sini saja. Hari ini terima kasih banyak Kak Han Wen. Baiklah kalau masih butuh apa-apa, cari saja aku di rumah Hao Wen. Kamu masuk ke sini.